Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan marilah saya ucapkan selamat pagi, selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah berkata, perhatikan hari-hari terakhir, atau perhatikan akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Untuk itu, di dalam kita menghadapi masa yang sukar ini, kita membutuhkan iman yang teguh. Kita akan baca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-48. Yahya pasal yang ke-8, Lukas 8 ayat 48. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Lukas 8 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, hai anakku, imanmu sudah menyembuhkan engkau, pergilah engkau dengan sejahtera. Terima kasih, puji Tuhan, silakan dulu. Kita baru saja membaca satu ayat di dalam Injil Lukas. Injil itu cuma satu. Tapi kalau kita perhatikan rahasia yang dikatakan oleh Tuhan kepada Rasul Yahya, dan Tuhan boleh ungkapkan di dalam kehidupan kita tentang 4 sat yang hidup dalam Wahyu pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Itulah gambaran Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Wahyu 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Adapun zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Adapun zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Dan zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Zat hidup yang kedua seperti anak lembu. Dan zat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia. Zat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia. Dan zat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Seperti burung nasar yang terbang. Sekali lagi, keempat zat yang hidup seperti singa itu menggambarkan Injil Matius yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Sementara zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus sebagai hamba. Jadi dia sebagai raja, dia juga sebagai hamba. Zat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia, berbicara tentang Injil Lukas, sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib. Dan zat hidup yang keempat seperti burung nasar, berbicara tentang Injil Yahya, kebenaran kesucian Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Jadi dia sebagai raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib, dan sebagai anak Allah. Sebagaimana yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ini ada 2 cerita di dalamnya. Cerita yang pertama tentang Jairus yang menjumpai Tuhan karena anak satu-satunya dalam keadaan sakit. Tetapi di dalam perjalanan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Kristus dan murid-muridnya, yaitu seorang perempuan yang berpenyakit perempuan, hartanya sudah habis, ke tabib, ke dokter, tidak kunjung sembuh. Dia tahu Tuhan akan lewat, dan dia pakai iman, dan imannya disertai dengan tindakan atau perbuatan. Karena kalau kita perhatikan tentang Yakub, Petrus, dan Yahya, berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih.
Dan Yakub katakan, kalau iman tidak disertai dengan perbuatan atau tindakan, itu mati. Yakub pasalnya yang kedua ayat 17. Ayat ke-17. Demikianlah juga iman. Demikian juga iman. Jikalau tiada disertai dengan perbuatan, Kalau tidak disertai dengan perbuatan, matilah ia sendiri. mati juga ia. Kita perhatikan perempuan yang tertulis dalam ayat firman Tuhan. Dia punya iman dan disertai dengan tindakannya, imannya, asal kujama jubaya sembuh. Tindakannya betul-betul dia lakukan apa yang dia imani. Kalau berbicara soal iman, tentunya kita akan tertuju kepada yang namanya Bapa segala orang yang beriman, atau Bapa segala orang yang percaya. Ibrahim digelar sebagai Bapa orang yang percaya, sebagai Bapa orang yang beriman, karena dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap dirinya, dan dia lakukan dengan tindakannya. Kita baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Segala orang yang beriman adalah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah bapa segala orang beriman, dan itu jelas tertulis dalam Roma 4 ayat yang ke-11, di mana Ibrahim disebut sebagai bapa segala orang yang beriman. Dan kita perhatikan tindakan iman yang dilakukan oleh Ibrahim dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, pergi, keluarlah engkau dari kaum keluargamu, dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Meskipun pada waktu itu Tuhan belum bilang di mana dia harus pergi, tapi dia imani apa yang Tuhan katakan kepadanya, disertai dengan tindakannya. Meskipun Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak semudah untuk kita mendapatkan itu. Seperti janji Tuhan kepada Yusuf, tidak serta-merta saudara-saudaranya, orang tuanya tunduk kepadanya, tetapi melalui proses. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan Ibrahim. Tindakannya untuk keluar dia lakukan, dan sekali lagi bukan karena Tuhan yang menyuruh dia, lalu tidak ada hambatan yang dia hadapi. Baru saja di Mesir dia diperhadapkan dengan Firaun. Masalahnya istrinya sangat cantik. Ya, waktu itu raja semaunya saja melihat perempuan cantik, dia ambil. Sehingga Ibrahim dan Sarah bersepakat untuk mengatakan dia adalah adiknya, untuk keselamatan mereka berdua. Tapi karena mereka disuruh oleh Tuhan, Tuhan juga yang lindungi. Meskipun Sarah sudah dibawa ke istana, tetapi Tuhan menjaga dan melindungi dia, sehingga Firaun tidak mengapakan dia. Begitu juga di Gerar, Raja Abimelek, Tuhan katakan sesuatu di dalam istana untuk meluputkan Sarah, istri dari Ibrahim. Dan kita perhatikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Ibrahim tidak langsung dia peroleh, tapi dia yakin bahwa Allah yang berjanji itu tidak berdusta. Kembali ini disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, di mana dikatakan bahwa mustahil bagi Allah untuk berdusta. Artinya setiap janjinya di dalam kebenaran firman Tuhan, cepat atau lambat, itu akan terjadi. Sebagaimana
dalam kata-kata pendahuluan tadi, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikan akhir zaman, salinan baru, perhatikan hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Jadi kita akan diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Dan apa yang harus kita lakukan menghadapi masa ini? Seperti kita lihat kejadian baru terjadi di Myanmar ya. Gedung bertingkat langsung roboh. Tentunya orang yang ada di sana langsung mengalami kematian. Jangan kita berkata kita masih kuat, kita masih sehat. Daud dalam 1 Samuel 20 ayat 3, selangkah jua jaraknya antara aku dengan maut. Selangkah jua jaraknya antara kita dengan kematian. Dan banyak hal yang membuat manusia mati dengan bencana yang terjadi. Banjir, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu di Manado ada beberapa orang yang hanyut, mati. Nah, untuk itu kita perhatikan bagaimana janji Tuhan kepada Ibrahim. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18. Ibrani 6 ayat 18. Supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu. Jadi supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu, yang di dalamnya mustahil bagi Allah berdusta, kita akan beroleh hati yang kuat, yaitu kita ini yang mencari perlindungan, hendak mencapai pengharapan yang terletak di hadapan. Jadi kita lihat, hendak mencapai pengharapan. Apa yang kita harapkan adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah, istilah orang, PHP. Tapi apa yang dia katakan di sini, dikatakan bahwa yang di dalamnya mustahil Allah berdusta. Dikatakan supaya dengan sebab dua perkara. Perkara apa itu? Ayat 14. Aku akan memberkati engkau dengan sebesar-besar berkat, dan memperbanyakkan engkau berganda-ganda. Itu janji Tuhan kepada Ibrahim, di mana Tuhan memberkati kehidupannya, di mana dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tapi sampai umur istrinya, di mana tidak bisa lagi mengandung dan melahirkan, perjanjian itu belum dia dapatkan. Dalam arti kata, nanti setelah mustahil bagi manusia atau tidak mungkin bagi manusia, karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita manusia. Waktu Tuhan, apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun, bukan 1000 hari. Perbandingannya 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kadang-kala kita anggap sudah lama, tapi belum lama bagi Tuhan. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Yang ke-8. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan. Perkara yang satu ini jangan kamu lupakan. Hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan, 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, sama dengan 1000 tahun. dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kita lihat bagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Ibrahim, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tapi nanti pada waktu istrinya yang tidak mungkin lagi menurut medis, menurut pengetahuan biologi, tidak akan hamil lagi, karena wanita itu punya batas masa untuk hamil. Dan ternyata inilah yang terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan mustahil bagi Allah berdosa apa yang dia sudah janjikan. Itulah yang diharapkan oleh Ibrahim, dan itu yang terjadi. Di mana Sarah yang tidak mungkin lagi akan mengandung dan melahirkan, akhirnya mengandung, melahirkan.
dan dia memperoleh anak yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 2. Tapi setelah itu juga dia peroleh, dia masih diuji oleh Tuhan. Tapi Ibrahim selalu melangkah dengan iman. Waktu Tuhan minta supaya anak yang dia kasihi, bagaimana tidak mendikasihi anak yang dia dapatkan pada waktu umur istrinya tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan. Dan itu merupakan perjanjian Tuhan di dalam kehidupannya. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Lalu firman Tuhan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu. Ambillah olehmu anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, yang kau kasihi. Bawalah akan dia ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana akan korban bakaran di atas sebuah bukit yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Jadi kita lihat Ibrahim melangkah. Tadinya dengan pembantunya, setelah dekat dengan bukit yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya, tinggal mereka berdua. Dalam perjalanan itu Ishak bertanya, "Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tapi mana korbannya?" Tapi Ibrahim berkata, "Tuhan sudah sediakan." Ishak tidak menyadari bahwa dia yang akan dikorbankan. Tapi di sini kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Ibrahim ternyata menggenapi firman Tuhan. Dengan perkataan engkau dibenarkan, dengan perkataan engkau disalahkan. Untuk itu dalam Matius 12 ayatnya yang ke-37 menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sembarang untuk berkata-kata. Jangan ada kita katakan tidak ada, jadi tidak ada betul. Perkataan kita itu juga merupakan doa kita. Coba kita baca Matius 12 ayat 37. Karena dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dengan perkataan yang benar engkau akan dibenarkan. Dan dengan perkataanmu juga engkau akan disalahkan. Dengan perkataan yang salah engkau disalahkan. Sebagai orang yang percaya, sekali lagi kita perlu hati-hati untuk berkata. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim itu benar-benar terjadi. Dia juga tidak menyangka akan hal itu, bahwa Tuhan sudah siapkan seekor domba. Karena pada waktu Ishak sudah diikat, tangan Ibrahim dengan pisaunya siap untuk menyembelih anaknya yang dia kasihi. Malaikat Tuhan memegang tangannya. Ternyata Ibrahim mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang dia kasihi. Tuhan coba menguji, tapi benar-benar dia menurut. Sebab itu sekali lagi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Demikian juga dengan perempuan yang terdapat dalam pembacaan kita. Dengan iman dan tindakannya. Saudara, sekali lagi hartanya sudah habis, tetapi tidak kunjung sembuh. Mendengar Tuhan Yesus akan lewat, dengan iman dia berkata bahwa asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benar-benar itu terjadi. Karena Tuhan berkata, siapa yang memegang jubahku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan. Murid-muridnya berkata, Tuhan, begitu banyak orang, siapa yang mau tahu yang pegang jubah Tuhan? Tuhan sebenarnya tahu siapa yang pegang. Akhirnya perempuan ini mengaku dia gemetar, dan dia mengaku bahwa dialah yang telah menjamah jubah Yesus. Ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan sehingga kesembuhan terjadi. Sekali lagi menghadapi masa-masa yang sukar, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan lihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menyatakan akan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Dia nyatakan firman Tuhan, asalkan
Dua hal yang perlu kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang mengasihi Tuhan dalam Yahya 14 ayat 21. Memelihara dan menurut, memelihara dan melakukan firman Tuhan, hukum Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Bukan cuma dengan ucapan, bukan cuma dengan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Yang mengasihi Tuhan, coba Yahya 14 ayat 21. Siapa yang memeliharakan hukumku, Siapa yang memelihara hukum serta Tuhan menurut dia, serta menurut atau melakukan, ia itulah mengasihi aku. itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku, Siapa yang mengasihi Tuhan, ia pun akan dikasihi oleh Bapakku. ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku juga akan mengasihi dia sambil Aku akan mengasihi dia sambil menyatakan diriku kepadanya. menyatakan diri. Ada dua hal. Menyatakan diri lewat kemuliaan Tuhan. Tuhan anugerahkan kita karunia penglihatan. Dalam penyembahan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Menyatakan diri termasuk menyatakan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar kita katakan atau kita dengar, tapi sekali lagi benar-benar firman Tuhan itu berlaku. Inilah maksud Tuhan menyatakan dirinya, karena dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjelma menjadi manusia, firman yang menjelma menjadi Tuhan Yesus, yang kita akan rayakan hari kematian dan kebangkitannya. Jadi kita perhatikan bagaimana dia menyatakan firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga dia akan bedakan orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab itu kita perlu menjadi orang yang benar. Meskipun Roma 3 ayat 10 tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tapi Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 15, berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada pemandangan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 15. Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah. Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah, sama seperti seorang hamba yang tiada bermalu dan yang menjalankan perkataan dari hal yang benar itu dengan sebenarnya. Jadi kita perhatikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Petrus. Dia golongkan 3 macam orang. 1 Petrus 4 ayat 18. Ada orang benar, ada orang fasik, ada orang berdosa. Jikalau sukar orang benar memperoleh selamat, apatahlah jadinya orang fasik dan orang berdosa. Siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Manakala kita lakukan kebenaran, kita dikuduskan oleh kebenaran. Pada waktu kita melakukan baptisan air, kita dikuduskan oleh kebenaran. Kita baca Efesus 5 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Supaya ia menguruskan sidang itu setelah disucikannya dengan baptisan air oleh Setelah firman Allah. disucikannya dengan baptisan oleh firman Allah. Sehingga manakala kita lakukan kebenaran, kita disebut orang benar. Dan sekali lagi Tuhan akan bedakan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang berbakti dan yang tidak berbakti. Jangan kita abaikan apa yang kita lakukan saat ini atau ibadah-ibadah itu, karena kita perhatikan dulu Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat. Kamu akan menoleh ke kiri ke kanan, melihat ke depan. Artinya di sekitar kita akan lihat bedanya. Bedanya antara orang yang benar Orang dengan benar, orang fasik. orang fasik.
antara orang yang berbakti kepada Allah Orang yang berbakti kepada Allah dengan orang yang tiada berbakti kepadanya. Jadi kita perhatikan Tuhan bedakan. Meskipun sama-sama masuk pada masa yang sukar, sebagaimana di zaman Elia karena dia berdoa tidak turun hujan, masa sukar terjadi, tidak turun hujan. Tapi bagaimana rentetan pemeliharaan Tuhan terhadap Elia? Tadinya dia disuruh Tuhan ke sungai Kerit, dia minum dari air sungai itu. Pagi sore burung gagak bawakan dia daging dan roti. Kering sungai Kerit, Tuhan suruh dia ke Sarfat, bukan kepada orang kaya, tetapi janda miskin yang punya anak satu, yang sudah pungut kayu bakar untuk memasak tepung yang sedikit dan minyak yang ada di buli-buli, lalu mati. Tetapi waktu itu bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, minyak dan tepung yang sedikit itu tidak pernah habis. Lalu yang ketiga, dia berada di hutan. Saudara, dia mengeluh kepada Tuhan karena dia pikir tinggal dia yang lututnya tidak bertelut kepada Baal, padahal masih ada 7.000 orang yang lututnya belum bertelut kepada Baal, kepada dewa. Lalu dia tertidur. Sementara dia tertidur, malaikat Tuhan datang membangunkan dia. Dan setelah dia bangun, sudah ada makanan dan minuman yang disiapkan oleh Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan juga di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita perlu iman. Sebagaimana perempuan ini sudah habis harta kekayaannya, tidak kunjung sembuh, tapi dia imani dan dia tindaki akan imannya. Dia jamah jubah Yesus, dia memperoleh kesembuhan. Lalu lanjut kita perhatikan, orang datang dalam perjalanan ini, Jairus, murid-murid Tuhan, datang berita bahwa anak yang tadinya sakit sudah mati. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca dalam ayat 49 sampai ayat yang ke-56, di mana Tuhan mengadakan mujizat, anak Jairus ini yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Sedangkan mati bangkit, apalagi cuma sakit. Asalkan kita beriman, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Sebagaimana Daud, dia percaya kepada kemahakuasaan Tuhan yang membentengi kehidupannya. Karena perkataannya, kita baca dulu dalam 1 Samuel 20 ayat 3, selangkah jua jaraknya antara dia, antara kita dengan kematian. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. Mulai. Maka bersumpahlah Daud sambil katanya, bahwa ayahmu mengetahui baik-baik akan hal aku sudah beroleh keritlaan daripadamu. Maka sebab itu titahnya, janganlah diketahui oleh Yonatan akan perkara ini, asal jangan ia bercintakan dia. Tetapi sesungguh-sungguh Tuhan hidup dan nyawamu pun hidup. Tuhan hidup, nyawa pun hidup. Adalah hanya selangkah jua jaraknya antara aku dengan maut. Selangkah jua jaraknya antara aku dengan kematian. Sehingga kita lihat, Daud percaya kepada kemahakuasaan Tuhan yang melindungi dia. Sehingga di dalam Mazmur 18 ayatnya yang ketiga, bagaimana dia gambarkan Tuhan sebagai gunung batu, kota benteng. Dan dia percaya kepada perlindungan Tuhan. Ini juga yang perlu ada di dalam kehidupan kita. 18 ayat 3 Mazmur. Ketiga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, Tuhan juga gunung batuku, dan kota bentengku, kota bentengku, dan penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, yang perisaiku, perisaiku, dan tanduk selamatku, tanduk selamatku, dan tempat perlindunganku yang tinggi. tempat perlindunganku yang tinggi. Kita percaya seperti Daud. Dia percaya, sehingga kita lihat bagaimana Tuhan meluputkan dia dari singa dan beruang. Bagaimana dia dapat mengalahkan Goliat yang disegani baik kawan maupun lawan. Bagaimana Tuhan meluputkan dia dari kejaran Saul.
untuk dibunuh. Tapi sekali lagi, Daud percaya kepada pertolongan Tuhan, kepada perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita imani bahwa Tuhan sanggup menolong kita di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Apa yang dikatakan dalam Matius 24, pertanyaan yang dijawab oleh Tuhan tentang murid-muridnya bertanya, apakah tanda alamat kesudahan alam ini? Apakah tanda alamat kedatanganmu? Tuhan ungkapkan tentang hal-hal yang akan terjadi. Ada Kristus palsu, ada peperangan, saudara, ada bencana alam seperti yang sementara terjadi, dan semua itu ada di hadapan mata kita. Nah, untuk itu mari kita senantiasa mempersiapkan kehidupan kita. Artinya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan, sebagaimana kata Paulus dalam Roma 14 ayat 8. Kalau kita hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Untuk itu jikalau kita hidup atau kita mati, kita ini adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Karena jikalau kita hidup bagi Tuhan, atau jikalau kita mati bagi Tuhan. Sebab itu jikalau kita hidup atau mati sekalipun, kita ini milik Tuhan. Jadi kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Kematian tidak merupakan momok yang menakutkan, tapi kematian merupakan satu kebahagiaan. Tapi jangan karena menghadapi kesukaran, Ayub 36 ayat 21, engkau suka mati, terlebih kena kesukaran, itu pikiran yang salah. Jadi jangan ada pikiran yang salah di dalam kehidupan kita karena kita suka mati, terlebih dari kena kesukaran. Ayub 36 ayat 21. Peliharakanlah dirimu daripada kepikiran yang salah ini. Peliharakanlah dirimu daripada kepikiran yang salah ini. Yaitu engkau suka mati, terlebih daripada kena kesukaran. Jangan karena kesukaran kita suka mati, lebih baik mati. Itu pikiran yang salah. Saudara, karena batas waktu kita untuk hidup di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan datang. Bagaimana iman yang dimiliki oleh perempuan yang berpenyakit perempuan sehingga dia memperoleh kesembuhan. Asal kujama jubahnya. Jadi kita perhatikan, dia imani dan dia tindaki imannya. Akhirnya apa yang dia harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ada yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yaitu janji-janji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 25, perjanjian Tuhan. Inilah perjanjian yang Ia janjikan, yaitu hidup yang kekal. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang Dia firmankan itu menjadi milik kita. Kita hidup kekal di dalam kesenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sempurnakan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi kuasa Allah.